Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Orang Kristen nggak pernah bilang Bible itu palsu. Kenapa? Yang aslinya mereka tahu. Mereka percayai aja itu aslinya. Karena apa? Karena mereka tahu, dan mereka tahu dengan yakin. Tidak ada aslinya itu. Bible itu tidak pernah ada aslinya. Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Bible itu tidak pernah ada aslinya. Ini ada pertanyaan nih dari saya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita Muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah, jikalau memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, Pak. Pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana? Aslinya mana gitu. Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan. Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu kan. Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Gitu? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih. Tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks. Textual criticism on Aristoteles. Tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja. Itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52 karena disimpan di perpustakaannya John Ryland. Itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskah yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia
meneliti dari hasil uji karbon, itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu, di bawah tahun 2000. Dia lakukan itu, dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah, kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang sudahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa, ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah Negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi. Begini, di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Sekali lagi, tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Tidak ada. Orang Islam ya salah. Orang Islam ya salah. Orang Islam ya salah. Kalau kau bilang Bibleku ini palsu, mana aslinya? Kelabakan sendiri orang Islam. Maka itu kalau nggak tahu jangan so tahu. Kain nama. Kalau nggak tahu jangan so tahu. Kain nama. Kitabnya orang Yahudi utuh-utuh kita terima tanpa revisi apapun. Soal beda terjemahan itu lazim lah. Yang luar biasa kan gini, orang dituduh kitabnya palsu. Bayangkan 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun sejak tahun 90 Masehi Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama, yaitu Taurat Musa itu loh, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleaki, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wow, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan. Jadi bukan Taurat Samaria berbeda, atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000. Ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh, ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi, karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem gitu lah. Kira-kira seperti itu. Tapi yang penting dasar Tauratnya itu tidak berbeda. Orang ya Samaria punya Paskah, Yahudi punya Paskah, Kristen juga menggenapi Paskah itu dengan Paskah Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh aja dia menerima Taurat, boleh saja, tapi kan Taurat yang dibayangkan sendiri, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Namanya kepercayaan itu kan hak asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan kami juga punya Taurat Pak, saya bilang iya, tapi Tauratmu Taurat dari alam lain karena nggak pernah eksis. Tauratnya Islam kan Taurat dari alam lain kan, nggak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Taurat yang digambarkan, diwahyukan, tapi dia menolak Taurat yang ada sekarang dengan tuduhan pemalsuan. Yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Tauratnya masih sama,
Tafsirannya beda, ya tafsirannya beda. Sesama Kristen aja, Katolik sama Protestan juga beda tafsir kok. Apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus, tapi kitabnya masih sama, itu luar biasa itu. Nah ini menjadi bukti bagaimana Alkitab itu tidak berubah.